Halo, selamat sore kepada teman-teman semua. Salam tangguh. Perkenalkan, saya Nurma dari bagian kerjasama pada Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama. Nah, pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai 4 pilar literasi digital ASN dan bentuk-bentuk penerapannya di lingkungan kerja BNPB. Nah, di sini sudah ada 5 rekan-rekan CPNS BNPB nih yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, silahkan teman-teman memperkenalkan diri. Maaf teman-teman, gangguan koneksi. Perkenalkan, nama saya Misti, pengelolaan logistik dan peralatan. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin dari saya selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Wibowo Nugraha dari Unit Kerja Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana atau PRB. Sekian. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad bin Hafiz. Saya dari Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, sama seperti Mas Bintang. Salam kenal semuanya. Ya, perkenalkan teman-teman, selamat sore. Saya Noval Farisandoyo dari Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana atau bisa disingkat PSBB. Terima kasih. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia dari Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat. Baik, terima kasih kepada Mbak Mia, Mas Bintang, Mas Firman, Mas Noval, dan Mbak Nadia yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, ada 4 pilar literasi digital ASN, yaitu diantaranya ada digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Nah, kami akan mendengar mengenai penerapan digital skill di lingkungan BNPB nih dari Mbak Nadia dulu. Silakan, Mbak. Ya, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tentang digital skill. Digital skill itu apa sih? Digital skill itu adalah kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem operasi yang bisa menunjang pekerjaan kita sebagai ASN BNPB. Nah, BNPB ini sudah menggunakan beberapa website atau aplikasi yang bisa menunjang pekerjaan kita nih di lingkungan BNPB. Di antaranya yang pertama itu ada Inaris. Inaris itu adalah portal dan aplikasi yang menyediakan informasi risiko bencana di Indonesia. Portal ini menyajikan hasil kajian risiko bencana, termasuk cakupan wilayah ancaman, populasi terdampak, potensi kerugian, dan data terkait lainnya. Inaris juga terintegrasi dengan program pengurangan risiko bencana sebagai alat pemantauan dan penurunan indeks risiko. Nah, yang kedua itu ada e-proposal. E-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi itu adalah aplikasi yang digunakan untuk memasukkan proposal atau usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, proposal ini digunakan oleh pemerintah daerah yang kemudian ditujukan kepada pemerintah pusat. Nah, selanjutnya ketiga itu ada Srikandi. Srikandi adalah aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Aplikasi ini digunakan untuk membantu instansi pemerintah dalam mengelola arsip dinamis secara elektronik, mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Jadi begitu teman-teman. Kita harus berprinsip. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya kami akan mendengar mengenai penerapan digital culture di lingkungan BNPB oleh Mbak Mia. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Di sini saya akan pertama menjelaskan arti digital culture dulu. Digital culture itu sendiri kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
Nah, untuk penerapannya di BNPB sendiri, seperti ASN dapat memanfaatkan media sosial BNPB seperti X, Instagram, untuk menyebarkan informasi terkait kesiapsiagaan bencana. Selain itu, BNPB juga ada kanal YouTube BNPB eh, dari beberapa media sosial maupun platform yang ada dapat digunakan untuk panduan evakuasi atau status distribusi seperti distribusi logistik. Mereka juga dapat menggunakan platform digital untuk berkolaborasi dengan BPBD dalam berbagai laporan kebutuhan logistik. Ini karena saya kebetulan di logistik ya Mbak Nurma ya, jadi saya sedikit penerapannya untuk di bidang logistik. Eh, Segitu aja dari saya, Mbak Nurma. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain atau selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Mia sudah sharing mengenai penerapannya terutama di bidang lokal ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengar nih, pengen tahu juga ya teman-teman bagaimana penerapan digital ethics yang sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB. Nah, boleh kita akan dengar dari Mas Noval ya untuk sharing, silakan. Ya, izin Mbak Nita terkait digital ethics mungkin untuk penjelasannya itu bagaimana prinsip dan nilai yang mengatur individu itu dalam menggunakan teknologi digital terutama internet seperti itu, sehingga dengan adanya etika digital itu orang yang menggunakan internet diharapkan bisa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bijaksana sehingga bisa menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman seperti itu. Lalu jika dikaitkan dengan penerapannya dengan BNPB, beberapa digital ethics yang bisa diterapkan adalah antara lain yang pertama dengan tidak menyebarkan informasi palsu. Tentunya BNPB sebagai badan yang bergerak di bidang penanggulangan bencana tidak akan menyebarkan informasi palsu mengenai bencana apa yang sudah terjadi dan juga berapa korban seperti itu dan kerusakan apa saja yang telah terjadi sehingga masyarakat bisa tahu, oh dalam bencana yang baru ini kerusakan apa saja yang telah terjadi seperti itu. Lalu juga ketika dikaitkan dengan direktorat saya pengembangan strategi, yaitu menghindari plagiarisme karena di PSBB ada produk yang namanya modul bimbingan teknis dalam penyusunan RPB. Tentunya dalam menyusun modul itu kan untuk diberikan kepada BPBD jangan sampai ada plagiarisme terhadap tulisan-tulisan yang lain seperti itu sehingga bisa digunakan oleh teman-teman BPBD seperti itu Mbak Nita. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Noval. Lalu kita juga ingin tahu nih teman-teman bagaimana ya penerapan digital safety yang sesuai tugas dan fungsi BNPB. Nah, kita akan mendengar dari Mas Bintang. Silakan. Mas. Baik, izin untuk melanjutkan terkait digital safety atau keamanan digital. Secara definisi sendiri, digital safety itu adalah serangkaian langkah, kebijakan, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi data, sistem, dan informasi. Nah, terkait tugas dan fungsi BNPB di urusan kebencanaan, saya ambil contoh, mungkin contoh gampangnya, terkait data-data risiko seperti pemanfaatan inaris, segala macam, terkait IKD, itu kan banyak sekali penggunaan data-data pribadi, data-data daerah untuk terkait akun gitu ya. Nah itu dari saya menyarankan untuk jangan pernah itu diberikan ke pihak manapun kecuali pihak yang memang memiliki akses karena di digital safety ada beberapa hal terkait scam, spam, phishing, dan hacking. Nah kalau dari data-data akun misalkan itu bocor, itu bisa mengakibatkan terjadi terancam gitu data-data kebencanaan baik di daerah maupun di BNPB itu sendiri. Jadi contoh lainnya juga dalam pemetaan dalam direktorat saya istilahnya ada juga penggunaan drive untuk menyimpan data atau dokumentasi segala macam itu juga jangan mudah diberikan akses kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu karena kita kan sering banget dapat link untuk akses kemana itu kadang-kadang suka salah copy, salah kirim. Nah itu
kalau terjadi seperti itu membahayakan juga. Jadi mungkin saya bisa menambahkan tips melindungi dari hal-hal tersebut juga. Tadi jangan pernah memberikan link asal, lalu jangan pernah memberikan email sembarangan, dan akun serta password itu juga jangan pernah diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Mas Bintang atas tips-tipsnya. Nah, teman-teman, sebagai penutup, kami juga ingin mendengar nih dari Mas Firman mengenai apakah ada ya penerapan pilar-pilar literasi digital ini yang menurut Mas Firman nih, Mas Firman pertimbangkan sebagai satu praktik baik di BNPB. Oke, ini aku ngomong-ngomong karena tadi udah bahas IKD dan Inaris nih. Jadi aku mau ngambil contoh itu aja karena itu pun salah satu yang udah aku coba gitu sejauh ini. Jadi di direktorat kami di PRB itu ada yang namanya IKD, Indeks Ketahanan Daerah. Nah, di situ tuh kami banyak sekali mengumpulkan data-data dari BPBD daerah yang mereka pun mengumpulkan data-data dari instansi-instansi yang ada di daerahnya dan juga data-data di masyarakatnya. Mungkin sebelum digitalisasi itu data-data tersebut mungkin beberapa masih ada yang dalam rupa hard copy seperti printan kertas atau segala macam. Dan sekarang itu di direktorat kami itu ada hal yang dapat mempermudah hal tersebut. Jadi di Inaris itu ada fitur nanti jadi beberapa user seperti mungkin BPBD ataupun kami sendiri itu bisa login melalui Inaris tersebut. Lalu kita bisa mengumpulkan data-data tersebut di satu website di Inaris tersebut. Jadi misalkan kami meminta bukti suatu instansi sudah melakukan sosialisasi mitigasi misalkan. Mereka diminta untuk menemukan bukti dokumen ataupun bukti notulensi FGD-nya. Nah, bukti-bukti tersebut bisa langsung diupload di Inaris tersebut, dan nanti kami sebagai user juga di BNPB tinggal mengunduhnya dari server yang sama. Nah, itu menurut saya itu merupakan salah satu praktik digitalisasi yang sangat mempermudah di direktorat kami karena saya belum bisa membayangkan apabila itu masih berbentuk kertas seberapa banyak dokumen yang harus kita kumpulkan di satu tempat. Jadi itu merupakan praktik best solution dari digitalisasi di PRB khususnya dan di BNPB pada umumnya. Segitu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Firman. Sekaligus juga terima kasih untuk teman-teman narasumber, rekan-rekan CPNS yang sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Nah, saya dapat simpulkan bahwa BNPB ini sudah menerapkan 4 pilar literasi digital dengan baik ya teman-teman. Dapat dilihat tadi dari BNPB sudah menggunakan beberapa aplikasi digital pada kegiatan kerja sehari-hari seperti melalui Inaris yang tadi dijelaskan juga oleh Mas Firman. Lalu ada e-proposal, e-prolokal juga tadi dimention oleh Mbak Mia dan Sri Kandi. Nah, juga tadi yang saya highlight adalah pemanfaatan media sosial untuk informasi mengenai kebencanaan kepada masyarakat sehingga pemanfaatan ini bisa mencegah masyarakat atau menjauhkan masyarakat dari berita-berita bohong ya teman-teman, disinformasi dan hoax selama penanganan darurat. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi izin saya tutup sesi pada sore hari ini. Selamat sore, salam tangguh. Terima kasih.